Pemirsa, kembali kami ajak Anda menuju ke Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti perkembangan terkini terkait sidang uji materi yang mempertanyakan keabsahan posisi Wakil Menteri yang sebelumnya sudah digelar di Mahkamah Konstitusi. Di sana ada Valdia Baraputri yang akan menyampaikan laporannya. Valdia, silahkan. Eva, saat ini kami masih menunggu dijalankannya atau dimulainya konferensi pers baik oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat. Namun saat ini pihak penggugat maupun pihak tergugat masih berada di dalam ruangan sidang utama MK untuk menandatangani salinan putusan yang tadi baru saja dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan juga 8 hakim konstitusi lainnya, di mana berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa gugatan terhadap pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dikabulkan sebagian. Tidak adanya job specification terhadap jabatan wakil menteri di Kementerian Indonesia Bersatu, di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Namun posisi atau jabatan wamen sendiri tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena menurut Mahkamah Agung menurut Mahkamah Konstitusi, jika Presiden bisa mengangkat menteri, maka Presiden juga bisa mengangkat wakil menteri. Tidak adanya posisi wamen pada Undang-Undang Dasar 1945 pun sesuai atau seperti tidak adanya juga posisi KPK dalam Undang-Undang 1945, padahal sudah ada kepolisian dan penyidik kejaksaan untuk pemberantasan korupsi. Dianalogikan dengan hal tersebut, maka sebagian lainnya dari gugatan dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pemirsa, kita segera simak konferensi pers dari pihak penggugat, yaitu dari GNPK, Ketua GNPK Adi Warman. Tentang perkara uji material Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang mana amarnya mengabulkan gugatan permohonan pemohon sebagian, yang intinya sesungguhnya sejak hari ini, sejak diucapkannya amar putusan MK tadi, maka negara kita tidak memiliki wakil menteri sampai Kepresnya dirubah dan dilantik kembali. Ya, Kepresnya diperbaiki. Saya pertegas sekali lagi, sejak amar putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan tadi, maka jabatan wakil menteri yang saat ini ada itu tidak berlaku lagi sampai adanya Kepres yang baru tentang pengangkatan wakil menteri dan dilantik yang baru. Orangnya terserah presiden karena itu hak prerogatif presiden. Bisa saja yang itu juga atau bisa diganti. Tapi Kepresnya ini harus diperbarui. Menurut Pak Muhalimin bahwa keberadaan wamen saat ini aman-aman saja, tidak terganggu. Berbeda dengan keterangan Pak Adi sendiri. Ya, amar putusannya tadi kita dengar sama-sama. Penjelasan Undang-Undang Nomor pasal 10, ya, Undang-Undang 39 tahun 2008 menyatakan dengan tegas bahwa penjelasan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ya, yang mengatakan wakil menteri adalah pejabat karir tapi bukan anggota kabinet. Ya, itu sudah sangat jelas. Sekarang kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya Presiden menyikapi ini. Menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya berharap Presiden segera membuat Kepres yang baru. Agar legalitas dari wamen bisa terpenuhi. Ada pertanyaan? Di situ dijelaskan dengan tegas, sekali lagi saya bacakan, dengan tidak penjelasannya itu dikatakan dibatalkan, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, berarti apa yang dilakukan sekarang pemerintah tidak lagi mengacu pada penjelasan tadi.
yang selama ini masih mengacu kepada pengangkatan Kepres kemarin, pengangkatan wakil menteri, masih mengacu kepada pasal itu harus diperbaiki. Pak Adi, ini tadi bisa disebut wamen sekarang dari status quo yang hari ini. Ya, sejak dibacakan amar putusannya, wamen tidak ada lagi sampai ada Kepres baru. Cukup dengan pasal 10 itu aja, Pak. Ya, silakan, karena itu adalah konstitusional menurut MK. Dan silakan. Yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah penjelasannya. Sejak kapan Pak wamen itu? Sejak tadi dibacakan jam berapa? 12 kurang seperempat ya. Itu sudah. Ya. Jadi mungkin Presiden secepatnya membuat Kepres pengangkatan wakil menteri yang baru. Hanya sama Presiden itu. Ya. Ya, sekarang mengacu kepada amar putusan MK. Itu yang dikatakan dalam keputusan MK. Agar Presiden selanjutnya ke depan mengacu kepada putusan ini. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Dalam pertimbangan tadi yang saya dengar bahwa pembubaran wamen pun dinilai tidak bisa dilakukan tanpa analisis yang mendalam, demikian juga Pembubaran kementerian. Ya, pembubaran kementerian. Sekarang sesungguhnya sebenarnya bukan pembubaran wamen sebenarnya, SK-nya Kepresnya harus diperbaiki. Karena mengacu kepada aturan yang baru. Sebenarnya tadi juga dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dengan tegas dikatakan bahwa peraturan Presiden nomor 76, 77 itu dalam 5 hari terjadi pergantian tanggal 13 Oktober 2011 dan tanggal 18 Oktober 2011. Memungkinkan perubahan itu untuk orang-orang yang tidak sesuai dengan persyaratan dari perubahan Kepres itu bisa masuk. Pak, dari gugatan ini tujuan dari GNPK ini tercapai apa enggak ya Pak? Alhamdulillah, saya menyampaikan alhamdulillah. Kita sudah bisa meluruskan sesuatu yang keliru. Ya. Kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan, apa yang kita inginkan setidak-tidaknya sudah memenuhi target, meluruskan sesuatu. Karena kita sayang dengan Republik ini. Pak, ini kan penafsiran Bapak ya Pak, karena kita juga pengen mendengar tafsir dari pemerintah pun berbeda dan kita pengen mendengar tafsir dari MK sendiri gitu. Silakan, ini bukan tafsir, ini sangat jelas ya. Di amar ini saya tidak tafsir, saya membacakan amar ini. Ya, amar ini seperti itu bunyinya. Saya tidak berani menafsirkan keputusan MK. Ada lagi? Cukup? Siapa Pak nama? Kalau itu konstitusional dikatakan oleh MK, kita patuh dan menghargai putusan MK. Tidak bisa saya dalam kapasitas menolak putusan MK, tidak dalam kapasitas itu. Kapasitas saya mematuhi putusan MK. Dan putusan ini target kami sudah terpenuhi. Ada lagi? Untuk membenahkan tentang meluruskan tentang undang-undang ini sudah tercapai. Tentang yang lainnya tentu masih banyak yang kita lakukan dalam pemberantasan korupsi. Ada lagi silakan. Tadi sudah dikupas MK ya. Tadi sudah dibuat pertimbangan MK. Menurut MK kalau bermanfaat dan lain sebagainya tadi sudah dikupas. Ya. Ada lagi kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan teman-teman. Ya kita ajukan lagi. Iya, kalau tidak bertentangan, kalau ini ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, demikianlah tadi pihak penggugat yaitu ketua dari GNPK atau Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Adi Marwan menyikapi amar putusan dari Mahkamah Konstitusi. Demikian kembali ke studio.